Saya percaya kadang kita butuh mengambil jarak, bukan untuk lari, tapi untuk benar-benar melihat ke dalam. Selama ini saya sibuk menjalani hidup, sampai lupa berhenti dan bertanya, untuk apa semua ini? Dan siapa yang sebenarnya saya perjuangkan? Kepada semua pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Bekerja di media membuat saya paham akan satu hal. Semua bisa berubah dengan cepat, tapi nilai hidup, prinsip dasar itulah yang harus tetap kita jaga. Karena kalau tidak, kita akan mudah terombang-ambing oleh semua yang instan. Saya ini kan udah ngejalanin sebagai entrepreneur juga ya. Media itu mungkin kalau dibilang panggilan jiwa, tapi saya merasa senang gitu. Karena apa? Di media itu kita dapat network yang banyak. Di media kita belajar banyak hal. Dan contoh misalnya, media itu kan berhubungan dengan banyak industri. Kita berhubungan dengan industri misalnya consumer product, ya kan, FMCG. Maka kita akan pelajari itu FMCG seperti apa. Kita pelajari satu brand, kompetisinya dengan brand lain seperti apa. Industrinya gimana, pasarnya gimana. Nanti kemudian kita ketemu sama bersinggungan dengan misalnya perbankan. Kita jadi belajar tentang perbankan begitu. Nah, media itu cakupannya tuh luas banget gitu. Nah, itu yang membuat saya kayaknya ilmunya nggak ada habis-habisnya deh kalau di media. Kalau sekarang ini media kan pasti bergeser ya dari yang konvensional menjadi new media, yang dari mass media menjadi sosial media. Kalau saya selalu ingin katakan bahwa konvensional media itu masih dibutuhkan karena satu, validasi. Kedua, ya pertanggungjawaban kita sebagai media massa. Karena apa yang kita sampaikan itu dampaknya pada banyak orang. Nah, itu yang sangat menentukan dan ada kode etiknya kalau di media massa. Jadi bagaimana membangun ekosistem dan juga bahkan sampai juga dalam hidup saya itu sebetulnya ada 4 faktor ya yang menjadi prinsip dalam hidup saya itu. 1, mandiri. Kedua, berbuat baik dalam segala hal, ya kan. Ketiga, kasih sayang. Dan keempat, disiplin. Kalau ditanya, kenapa saya punya prinsip pertama itu mandiri, yaitu tidak boleh bergantung sama siapapun, bergantung pada diri sendiri. Karena yang bisa merubah hidup kita adalah diri kita sendiri, selain daripada restu Allah tentunya ya. Kemudian kedua adalah berbuat baik pada semua orang. Bagaimana kita itu harus ya memberikan banyak hal dalam arti kata contoh. Ya, sebetulnya yang prinsip kedua dan ketiga ini ada korelasinya, yaitu berbuat baik dan kasih sayang. Jadi dengan kita mengasihi orang, dengan kita berbuat baik pada orang, itu in return-nya akan kita juga menerima kebaikan itu, begitu. Kemudian yang terakhir itu disiplin. Saya selalu katakan bahwa kita itu tidak ada
yang kita bisa dapatkan dengan sesuatu yang gratis dan juga dengan ibaratnya santai. Nggak ada. Itu semua ada prosesnya. Saya tidak mencari yang paling hebat. Saya mencari yang paling konsisten. Tim itu bukan tentang siapa yang paling bersinar di awal, tapi siapa yang tetap bertahan saat keadaan tidak ideal. Dan mereka yang tulus biasanya selalu terlihat tanpa perlu mengangkat tangan. Kehadiran beliau dikonsider sebagai mercusuar untuk timnya. Kuat, tegas, dan tegak berdiri di tengah pusaran dinamika industri yang cepat berubah dan didominasi oleh laki-laki. Beliau itu kayak apa ya, kayak kembang api mungkin ya. Jadi meledak-ledak, kadang bawel banget, bukan kadang sih ya Bu, sering ya Bu. Bawel banget, terus galak. Tapi setelah itu, beliau pasti memberikan sentuhan keindahan dan keistimewaannya. Ibu Limi adalah sosok yang luar biasa. Beliau tidak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Energinya sepertinya tidak habis-habis, tapi di balik itu ada hati yang selalu peduli. Kerja kerasnya itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi di sela-sela kesibukannya dia masih bisa memikirkan orang lain. Ibaratnya, saya udah ngomongin sama tim nih, harus begini ya. Terus kemudian mereka nggak jalanin, sekali dua kali, ya. Terus kita kan juga selalu, buat saya itu edukasi itu yang paling baik adalah memberikan contoh. Kalau kita sudah memberikan contoh dan ternyata orang itu masih tetap juga nggak bisa kita ajari atau kita edukasi, ya makanya yang berarti yang bebal kan orang tersebut ya. Nah itu kan berarti tidak cocok dengan kita. Dan saya percaya yang namanya seleksi alam. Kalau kita baik, maka yang buruk itu akan keluar. Karena dia merasa dia bukan bagian daripada lingkungan itu. Demikian juga kalau buruk, yang baik itu akan keluar karena dia merasa bahwa dia bukan bagian daripada lingkungan itu, gitu. Saya lahir dari 3 hal yang membuat orang mudah menilai. Saya perempuan, saya Tionghoa, dan saya Muslim. Tapi saya tidak mau dikenal karena itu. Saya ingin dikenal dari karya yang saya tinggalkan. Waktu kecil itu dari Pontianak pindah ke Jakarta, agak sedikit shock sih, ada culture shocknya. Ya dulu kan ada istilah Cina ya, dan kita saya pribadi berasa gak nyaman gitu. Ya memang tidak boleh ada diskriminasi karena itu akan membekas ya kan. Tapi sekarang ini saya sih lihat sudah jauh berbeda ya. Awal-awalnya ada rasa memang kayak saya pakai kerudung, saya menghadapi lingkungan, tiap kali orang melihat saya pakai kerudung dan misalnya posting di sosial media, awal-awalnya itu orang nge-DM hanya untuk mempertanyakan agama gue, gitu. Nggak suka sih sebetulnya, karena agama itu adalah hubungan antara kita dengan di atas, dan setiap orang itu kan punya perjalanan spiritual yang berbeda ya, gitu. Nah, di Indonesia itu kayaknya masih jadi satu isu gitu, ya. Jadi kalau lu berbeda dari gue, ya lu bukan bagian dari kelompok gue gitu. Tapi karena saya juga sekarang ini kan juga tenggelam dalam pekerjaan,
dan praktis saya nggak punya social life karena waktunya habis kerja gitu kan. Jadi lama-lama juga masa bodoh lah, orang mau ngomong apa gitu. Ya saya harus tunjukkan dengan karya aja. Saya itu kan sebetulnya kalau bilang olahraga kan pagi, jalan pagi aja ya sebetulnya, karena itu saran dari dokter jantung minimal 30 menit sehari gitu, itu saya jalankan. Kalau dibilang stres sama pekerjaan, saya kalau stres lebih mendingan diem, gitu. Ya, pada saat saya benar-benar kepengen sendiri, saya nggak mau ada orang di sekitar saya nggak mau diganggu. Kenapa? Supaya saya mikirnya apa? Bagaimana memecahkan masalah yang saya hadepin, gitu. Lebih ke situ. Kalau buat sebagai perempuan pasti tidak mudah juga ya ada di satu posisi. Biasanya kan kita semakin tinggi posisi itu, circle-nya juga makin kecil kan. Temennya juga makin sedikit kan, gitu. Nah itu yang sebetulnya menurut saya harusnya nggak gitu ya, gitu. Dan orang itu kan melihatnya hanya dari luarnya aja. Biar bagaimanapun kita juga butuh teman ngobrol ya, gitu. Dan juga pada saat kita ada di posisi di atas, buat saya tuh komunikasi dan diskusi dengan tim itu sesuatu yang keharusan, karena ada input, ya kan? Ada input yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, ya kan? Dan dengan adanya diskusi juga membuat kita melihat ataupun mengambil satu keputusan dari kita bisa melihat dari banyak sisi dan melihatnya juga dari angle yang berbeda gitu. Nah ini yang saya pikir terkadang perempuan di atas itu egonya jadi besar juga ya. Tapi saya selalu berusaha untuk mengingatkan diri saya sendiri. Misalnya pada saat saya marah sama tim, habis marah itu saya menyesal. Dan di dalam hati saya itu saya nyebut astagfirullahaladzim. Harusnya saya nggak boleh begitu. Ampuni saya ya Allah, bahwa saya sudah melakukan hal yang kurang berkenan begitu. Nah itu yang selalu menjadi alat kontrol buat saya. Saya pernah sangat lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena merasa sendiri. Di puncak kadang sunyi, tapi justru di sanalah saya belajar bahwa tidak semua orang mengerti. Yang penting saya tidak berhenti. Kalau ibu gue sih enggak ya, karena ibu gue malah justru ibu gue yang bilang harus menetapkan apa pilihanmu, jangan sampai nanti mati nggak ada yang terima katanya, karena nggak jelas agamanya. Kalau mungkin ada beberapa teman yang melihatnya jadi kok aneh gitu. Tapi ya kan memang itu fase yang harus
dijalanin dan dilewati ya. Kalau dibilang bahwa pakai hijab itu ada rasa jelek, buat saya sih yang penting niatnya dulu deh, ya kan. Jika memang niatnya besar, apapun itu akan kalah karena niat. Belum sepenuhnya kayak orang nutup auratnya gitu kan. Tapi saya berusaha. Ketika dikatakan bahwa anak perempuan tidak menutup auratnya, itu ayahnya akan diminta pertanggungjawabannya. Terus saya merasa gue gak kepengen bapak gue suatu saat dimintain pertanggungjawabannya. Dan gue sayang sama bapak gue. Ya walaupun mungkin gue belum bisa sepenuhnya, tapi gue berusaha untuk hari demi hari bisa lebih baik. Kalau ibu gue, yang gue gak bisa lupa adalah pada saat beliau sakit dan gue gak bisa berbuat banyak. Dan dikala ibu itu kita sudah tahu kanker stadium akhir, pada saat kita tahu beliau kena kanker udah stadium akhir, kita udah tahu bahwa tinggal menunggu hari. Nah di situ saya memutuskan saya tinggalin semua pekerjaannya saya dan saya hanya mau waktu yang ada itu saya berikan pada ibu saya. Saya itu ada sampai dagang ke Sarawak pada saat setelah rusuh dan krisis ekonomi. Bapak saya ngelihat saya menjalani itu, bapak saya merasa, kamu perempuan, nawarin apa aja deh ke toko-toko, tuh satu toko ke toko lain. Bapak saya tuh nungguin saya itu di luar toko. Dan beliau tuh hanya secara, ibaratnya begini, secara fisik beliau ada dan beliau tidak mau ikut campur dalam usahanya saya, tapi beliau itu ingin menjadi ibaratnya guardian angelnya gitu. Saat itu waktu dia masih kecil ya, lain sekali dengan saat ini. Dia itu apa namanya itu agak pendiam dulu. Tapi tiba-tiba setelah dipindah ke Jakarta, kok jadi hebat ngomongnya. Dia itu sangat sayang sama orang tua, sama saudara-saudara misannya juga sangat sayang. Ya. Kalau kakek dan nenek itu Konghucu dan mama papa itu Buddha dan vegetarian seumur hidupnya mereka ya. Nah, walaupun di
dilahirkan dan dibesarkan di keluarga tradisional Chinese, kami itu diberikan kebebasan untuk memilih dalam beragama. Jadi toleransi beragama itu sangat melekat di keluarga kami. Jadi kayak saya dengan adik saya yang laki-laki Muslim, kakak saya Kristen, adik saya Katolik, bapak dan ibu saya itu Buddha. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, akhirnya kami juga menjadi lebih toleran terhadap yang lainnya gitu. Kami percaya bahwa hubungan antara individu dalam beragama itu adalah hubungan individu dengan yang di atas. Nah, cara untuk menyampaikan kecintaannya kepada yang di atas itu diwujudkan dalam agama yang dipilih. Kita lihat dengan perkembangan zaman, ya, di mana semua persaingan juga semakin ketat. Jika perempuan itu tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, ininya juga nggak diasah, tidak di-upgrade, maka perempuan akan selalu ketinggalan. Dan apalagi saat ini perempuan itu banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Jika tanpa pendidikan, maka hidupnya mereka akan jauh lebih keras lagi. Perempuan itu makhluk yang indah, yang perlu dihormati, dihargai, disayang. Nilai-nilai itu yang harusnya tetap dipertahankan. Saya inginnya bagaimana perempuan itu menjaga marwahnya sebagai perempuan. Itu yang terpenting. Karena di agama kan juga kita itu perempuan itu kan sangat disanjung ya di agama ya. Nah, saya itu inginnya ya, perempuan seperti yang dilukiskan di agama. Terima kasih pada Ibu Kartini, di mana kami perempuan-perempuan saat ini memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mendapatkan kesempatan untuk berkarir lebih baik, dan menunjukkan jati diri perempuan dengan lebih baik lagi dalam tanda kutip yang positif ya, dan memberikan kontribusi besar pada masyarakat. Perempuan hari ini bukan lagi pengikut, kami penentu, kami penggerak. Maka jangan beri kami ruang karena kasihan, beri kami ruang karena kami layak. Saya tidak sempurna, tapi saya berusaha. Saya jatuh, saya belajar, saya bangkit. Dan jika ada satu hal yang saya yakini, semua perempuan bisa menjadi perubahan selama ia tidak berhenti percaya pada dirinya sendiri.